Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Awan di sini ya. Bagi teman-teman yang merayakan ya, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri buat teman-teman semua. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga tahun ini akan menjadi tahun yang lebih baik untuk kita semua ya, guys. Oke, tak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua subscriber dari Pajak Smart ya. Hari ini ketika video ini dibuat itu sudah hampir 19.000 subscriber ya. 19.000 itu banyak sekali. Ini adalah angka yang sangat besar untuk sebuah channel YouTube yang spesifik membahas pajak gitu. Eh, dalam perjalanan YouTube ini ya ada suka dukanya, ada naik, ada turun. Bahkan sempat channel ini sampai diblokir oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Saya sempat sampai absen karena kesibukan dan sebagainya dan sekarang sudah aktif kembali. Eh, gak ada kata ungkapan yang tepat untuk gue ucapkan ya atas rasa terima kasih gue kepada teman-teman semua gitu guys. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah mendukung channel ini sampai bisa seperti hari ini gitu guys. Oke, hari ini gue akan bahas khusus mengenai dilema bagi FEB ya. Apa itu? PEB. Apa itu PEB? Ini adalah istilah yang gue ciptakan sendiri guys. Yaitu bagi Anda para PKP eceran baru ya, PEB. PKP eceran baru yang mengalami berbagai dilema ketika pertama kali Anda akan mengupgrade diri Anda dari UMKM menjadi PKP gitu. Baik itu berupa CV atau PT atau lainnya. Oke. Nah, sebelum mulai, seperti biasa, gue perlu disclaimer guys, bahwa semua video gue, isi yang gue sampaikan dalam video ini ya, semuanya adalah pendapat pribadi gue 100%. Gitu guys. Ya, ini semua bukanlah kajian akademis, ini tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi mohon koreksinya apabila teman-teman ada menemukan kesalahan dalam video ini gitu guys ya. Walaupun gue seorang konsultan pajak yang resmi, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak bagi Anda, gitu guys. Teman-teman semua, Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi teman-teman untuk melaksanakan kewajiban perpajakan Anda, gitu. Karena kan masing-masing orang itu punya masalah pajak yang berbeda-beda, gitu guys. Ya. Jadi mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke AR Anda langsung apabila Anda mau bertanya yang lebih spesifik tentang perpajakan Anda. Ya. Awan akan tersedia secara gratis, secara langsung di live Instagram Pajak Smart, guys. Setiap hari Senin jam 8 malam. Oke. Nah, bagi teman-teman yang mau berkonsultasi khusus dengan saya, Anda bisa menghubungi saya langsung di www.ta2022.com. Oke, www.ta2022.com. Oke, kita mulai guys. Pertama-tama, apa sih yang gue maksudkan dengan PEB ya atau PKP eceran baru atau UMKM naik kelas? Istilahnya artinya gini. Sebelum ini ya sebelum hari ini, sebelum tahun ini, tahun lalu 2021, 2020 dan tahun-tahun sebelumnya, Anda itu adalah seorang orang pribadi, Anda UMKM. Anda berbisnis dagang atau apa gitu ya, Anda punya omset yang dilaporkan ke pajak itu di bawah 4,8 M. Oke, entah itu benar atau nggak benar, itu hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Oke, tapi selama ini Anda terbiasa membayar pajak 0,5% dikalikan dengan omset. Dan omset yang Anda laporkan adalah omset yang di bawah 4,8 M. Sesimpel itu, guys. Oke, di tahun 2022 ini, berbarengan dengan adanya program PPS, Anda mulai sadar nih ya, bahwa, oh, gua nggak bisa lagi nih pakai UMKM nih. Oke, gua harus mulai patuh bayar pajak. Gua harus mulai mengungkapkan semua omset yang gue miliki, yang sebenarnya nih omset gitu. Maka di tahun ini gue akan mulai naik kelas. Dari yang tadinya UMKM biasa, gue mulai naik kelas menjadi PKP. Baik itu berupa bentuknya CV atau PT atau apapun lah gitu ya. Nah, inilah yang gue maksud dengan UMKM naik kelas gitu guys. Nah, tadinya Anda UMKM 0,5%. Nah, sekarang Anda jadi pengusaha dengan omset di atas 4,8 M, ya lebih dari 4,8 M, maka otomatis konsekuensinya Anda menjadi berstatus PKP. Oke? Nah, berhubung selama ini Anda tidak pernah berbisnis dengan mekanisme PPN yang lengkap gitu ya, dan dengan banyaknya informasi negatif di luar sana mengenai PPN itu pidana lah dan sebagainya lah gitu, maka Anda mengalami banyak dilema, banyak ketakutan gitu loh. Lu mau maju, lu takut kena masalah pajak, atau lu takut nggak sanggup bayar gitu. Tapi kalau mau mundur juga udah nggak bisa gitu, karena jelas-jelas omset lu udah jauh di atas 4,8 M. Oke, nah sebenarnya kan mekanisme PPN itu sangat simpel guys, simpel banget ya. PPN itu adalah PPN out kurang PPN in. Oke, PPN keluaran kurangin PPN masukan. Atau PPN jual kurang PPN beli.
Sesimpel itu kok guys, nggak usah dibikin ribet. PPN itu simple sekali ya. Nah, jadi nilai PPN yang harus Anda bayar kepada negara adalah nilai PPN penjualan Anda dikurangin dengan PPN pembelian Anda. Sesimpel itu, oke? Nah, tapi di sini muncul banyak pertanyaan di kepala Anda gitu bahwa nanti gimana cara bikin faktur pajaknya? Gimana tanggal bikin faktur pajaknya? Gimana kalau gue beli tetapi belum terjual? Gimana mekanismenya? Gimana kalau terjadi LB lebih bayar? Apakah gue akan diperiksa? Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya gitu loh. Nah guys, ini butuh waktu untuk memahami ini ya bagi teman-teman semua gitu. Tetapi gue mau pastikan kepada teman-teman ya bahwa semua ketakutan Anda itu tidak akan terjadi gitu ya. Kalau Anda melakukan mekanisme PPN dengan baik dan benar, maka tidak akan ada masalah bagi Anda sehubungan dengan PPN. Percaya sama gua, gitu. Jadi, nah sehubungan dengan PKP eceran baru ini ya, ada dua dilema besar. Dua dilema besar yang akan Anda alami. Yang pertama di hulu, yang kedua di hilir. Yang pertama di supplier, yang kedua di customer. Ada dua masalah besar, oke? Okay? Yang pertama adalah masalah di supplier. Nah, apa yang terjadi di sini? Selama ini, lu kan belanja barang, tidak pernah lu pusing dengan PPN. Ya dong? Lu nggak pernah pusing dengan faktur pajak. Mau dibuka ya oke, nggak dibuka ya nggak apa-apa. Ada PPN-nya oke, nggak ada PPN-nya nggak apa-apa juga gitu. Nah, tapi sekarang ketika Anda sudah menjadi PKP, Anda menjadi sadar betapa pentingnya PPN masukan atau PPN pembelian. Ya? Nah, supaya Anda bisa membayar mekanisme PPN dengan baik dan benar, maka Anda wajib mendapatkan faktur pajak masukan dari supplier Anda. Oke, atau faktur pajak pembelian itu wajib Anda dapatkan. Nah, di sini gue mengatakan wajib ya guys, wajib. Kenapa? Karena kalau Anda berstatusnya PKP, tetapi lu tidak mendapatkan PPN masukan dari supplier Anda, maka penjualan Anda harus kena PPN 11%. Oke, penjualannya tetap kena 11%, walaupun Anda nggak ada PPN masukan. Sehingga istilahnya lu nombokin 11% dari penjualan itu, dan Anda harus bayar kepada negara. Seolah-olah seperti itu ya. Karena tidak ada PPN masukan, yang nanti jadi gede pajak itu, gitu loh. Oke? Nah, ketika Anda konfirmasi kepada supplier Anda, mungkin sebagian atau sebagian besar dari supplier Anda itu ternyata tidak bisa menerbitkan faktur pajak kepada Anda. Entah karena mungkin dia non-PKP atau mungkin dia PKP, tetapi dia sengaja menjual barang ini dengan mekanisme non-PPN gitu loh. Ini salah gitu ya. Nah, dilema pertama ini ketika Anda tidak bisa mendapatkan PPN masukan dari supplier Anda. Ini dilema besar yang dialami banyak orang ternyata ya. Nah, maka solusi yang paling masuk akal adalah ganti supplier guys. Ganti vendor. Sesimpel itu. Oke, carilah vendor atau supplier yang memang orang jujur. Oke, carilah supplier yang memang bisa menerbitkan faktur pajak masukan kepada Anda. Sesimpel itu, guys. Ya. Kalau lu mau jadi orang yang jujur, maka lu tidak bisa berdagang atau berbisnis dengan orang brengsek. Gitu, guys. Ini kan pola pikir yang sangat umum, yang wajar sekali gitu ya. Nah, oleh karena itu, Anda harus cari supplier yang bisa menerbitkan faktur pajak masukan kepada Anda. Dengan harga yang sama tentunya ya. Karena di dalam barang itu sudah ada PPN-nya. Jadi dia tinggal ganti mekanismenya, diterbitkan faktur pajak, tetapi harga barangnya sama, tidak berubah. Oke? Solusi kedua atas dilema supplier ini adalah menunggu mekanisme PPN final. Oke? Singkatnya, PPN final itu artinya gini, Anda tidak perlu pusing dengan PPN masukan atau PPN keluaran dan sebagainya. Anda cukup bayar angka tarif tertentu, berapa persen dikalikan dengan omset, itulah PPN final. Sesimpel itu ya. Tetapi peraturan ini belum terbit, guys. Sudah pasti ada PPN final, cuman peraturan buat Anda mungkin belum terbit gitu. PMK-nya belum terbit. Oke. PPN finalnya hanya berlaku untuk omset tertentu, jenis usaha tertentu, kategori usaha tertentu, dan jenis barang tertentu. Oke. Oleh karena itu, Anda perlu menunggu nih, apakah usaha Anda termasuk dalam kategori yang bisa pakai PPN final atau nggak bisa gitu. Lu perlu menunggu gitu ya. Nah, tadi dilema pertama. Sekarang dilema yang kedua. Bagi seorang PEB. PKP eceran baru ya. Yang tadinya Anda UMKM. Terus sekarang berubah jadi PKP. Oke, tadi lu UMKM, sekarang jadi PKP. Tetapi lu PKP eceran nih. PKP yang eceran, istilahnya pengusaha kecil ya, pengusaha eceran gitu. Nah, tadi kan kita bahas nih mengenai di sisi vendor atau sisi supplier ya. Sekarang di sisi customer. Ini juga ada masalah besar. Anggaplah Anda sudah berhasil menyelesaikan masalah di supplier tadi. Ya, anggaplah di mana Anda bisa dapatkan semua PPN masukan dari pembelian Anda. Oke, itu bagus. Nah, ternyata ketika lu mau jual nih, lu mau jualan, karena Anda ini eceran dan juga bercampur dengan distributor juga,
Selama ini kan Anda sudah terbiasa buka nota. Lu buka nota biasa, lu tulis tangan atau ketik gitu ya. Sudah terbiasa, lu tidak pernah buka faktur pajak. Sehingga Anda tidak pernah minta KTP ataupun NPWP dari customer Anda. Nggak penting ya, buat apa kan lu minta KTP atau NPWP orang gitu. Yang penting kan ada penjualan, lu dapat duit gitu. Nah, tetapi dengan adanya mekanisme PPN, salah satu syarat dari menerbitkan faktur pajak adalah data yang Anda tulis di dalam faktur pajak itu harus lengkap isinya. Oke. Nah, di sini apa? Artinya Anda harus tulis NPWP-nya berapa, namanya siapa, alamatnya di mana, lu harus tulis dengan lengkap. Oke. Kalau nggak ada NPWP, maka Anda boleh mengganti dengan nomor KTP-nya berapa, namanya siapa, alamatnya siapa. Mesti jelas ditulis di dalam faktur pajak. Oke, nah disinilah terjadi dilema besar guys. Karena customer Anda mungkin tidak mau atau tidak bersedia memberikan KTP, apalagi NPWP-nya gitu loh. Nah, dengan berbagai alasan ya, mungkin ya, karena mereka takut kena masalah pajak lah, takut dipanggil pajak lah, takut diperiksa lah, takut ketahuan dia beli sama Anda. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, di dalam prinsip ekonomi kan berlaku bahwa pembeli adalah raja. Oke, maka lu jadi bingung nih. Lu mau paksakan minta KTP, nanti customer kabur. Lah, kalau customer kabur kan lu nggak bisa jualan, nggak bisa bisnis, gitu. Tetapi kalau lu tidak minta KTP, maka lu salah nih, lu salah. Karena seorang PKP wajib menuliskan identitas pembeli dengan lengkap di faktur pajaknya. Gitu guys. Nah, apabila customer Anda itu adalah end user, atau end user ya, maksudnya dia pembeli akhir, dia membeli barang yang Anda jual ini, kemudian dia langsung pakai sendiri gitu ya, maka Anda bisa menggunakan mekanisme PPN digunggung ceritanya. Oke, atau PPN digabungkan dalam 1 bulan tanpa perlu menerbitkan faktur pajak gitu, tanpa lu perlu punya data lengkap KTP ataupun NPWP si customer ini. Nah, dalam kasus ini lu sudah beres. Oke, bagi pedagang eceran yang jual kepada end user, nggak usah buka faktur pajak, langsung pakai PPN digunggung, ini selesai masalahnya. Nggak ada masalah. Ya. Nah, masalah muncul ketika Anda menjual kepada customer yang merupakan distributor. Nah, atau bukan end user nih. Dia bukan pembeli akhir. Dia beli barang Anda, terus dia jual lagi ke orang lain. Nah, maka dalam kasus ini Anda wajib menerbitkan faktur pajak yang lengkap kepada si customer ini, guys. Nah, disinilah masalahnya ya. Tetapi kan si customer ini tidak mau kasih KTP kepada Anda. Atau apalagi NPWP. Apa solusinya kalau gitu? Nah, ada 2 solusi guys. 2 solusi yang bisa Anda lakukan terhadap masalah ini. Solusi pertama, edukasi. Oke, kasih edukasi. Pertama gini, Anda sebagai PKP eceran baru ya, berusaha untuk mengedukasi customer Anda. Sampaikan pelan-pelan guys, jangan marah-marah ya, pelan-pelan lu sampaikan. Lu sampaikan bahwa, bro, atau sis gitu ya, karena kita sekarang statusnya PKP, kita wajib menuliskan nama pembeli di faktur pajak. Jadi ini bukan maunya kita loh, tetapi ini memang sudah aturan seperti itu. Lu jelaskan pelan-pelan gitu. Kalau kita tidak terbitin faktur pajak, maka gua sebagai penjual salah. Lu sebagai pembeli juga salah. Gitu. Nah, jadi lu mesti kasih tahu itu. Dua pihak ini salah kalau kita berbisnis tidak menerbitkan faktur pajak dengan lengkap. Oke? Jadi marilah bro atau sis, kita bekerja sama gitu ya. Lu kasih gua KTP atau NPWP. Terserah lu deh mau kasih KTP atau NPWP siapa deh, gua nggak peduli gitu. Pokoknya lu kasih gua KTP, maka inilah yang gua anggap sebagai customer gue. Sesimpel itu ya. Dan gua akan terbitkan faktur pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gitu guys. Gitu. Nah, lu juga perlu jelaskan bahwa bro, gitu ya, tidak memberikan KTP atau NPWP kepada gua, itu sama sekali bukanlah jaminan bahwa kita berdua akan aman. Oke, kenapa begitu? Anggaplah suatu hari ya, anggaplah gua kena periksa pajak. Oke, si penjual nih kena periksa pajak. Gua tetap akan sebut nama lu sebagai customer gue. Ya dong? Nah, dan nama lu kan ada di rekening gue. Lu kasih uang, kasih transfer kan ada di rekening gua. Gitu. Terlihat jelas di dalam sistem gua bahwa lu adalah pembeli gua. Gua ada terima uang di rekening gua juga dari lu. Jadi lu tetap akan ketahuan juga sebagai pembeli gua. Oke. Nah, atau suatu hari lu diperiksa pajak. Oke, si pembeli ini diperiksa pajak, si customer ini, lu juga akan kasih tahu orang pajak bahwa gua sebagai penjualnya. Ya kan? Gitu loh. Nah, jadi nama gua kan juga akan tertulis di rekening lu, gitu. Jadi transaksi kita berdua ini tak bisa terhindarkan gitu. Tetap akan ketahuan oleh pajak. Bagaimanapun skenarionya. Kita nggak akan bisa ngumpetin pajak lagi sekarang nih gitu loh. Apakah lu mau pakai metode cash seperti dulu kan udah nggak mungkin gitu. Jadi alangkah baiknya kita semua ini terbuka secara kepada pajak. Mulai dari sekarang bro.
Oke, kita jujur, kita terbuka apa adanya, kita lakukan dengan baik dan benar. Oke. Nah, kalau lu ada ketakutan terhadap masalah pajak gitu, ya, lu kasih tahu kepada customer lu ini, konsultan pajak gua sudah meyakinkan gua bahwa ini tidak akan jadi masalah apa-apa. Ini hanyalah mekanisme pembayaran pajak yang baik dan benar yang biasa saja gitu. Nah, kalau lu masih takut nih ya, coba lu konsultasikan dengan konsultan pajak lu, gitu. Kalau lu masih nggak bisa gitu ya, coba lu bisa menghubungi konsultan pajak gue, yang namanya si Awan tuh, yang buka YouTube Pajak Smart tuh, gitu. Bercanda ya guys, gitu. Oke. Nah, itu solusi pertama tadi ya, kasih edukasi. Solusi kedua, yaitu adalah denda 1%. Oke, denda 1%. Apabila lu sudah melakukan berbagai cara nih ya, tetapi si customer ini tetap repot gitu ya, nggak mau kasih KTP, nggak mau kasih NPWP, lu nggak punya pilihan dong. Nah, maka pilihan lu yang kedua ini adalah, daripada gue kehilangan customer, gue tetap akan jualan kepada orang ini, tetapi gue melakukan mekanisme PPN digunggung. Oke, ini metode yang kedua. Seperti tadi itu kan, lu PPN digunggung, seolah-olah dia adalah end user atau pembeli akhir. Oke, apakah ini salah? Jawabannya ini salah. Oke, ini masuk kategori faktur pajak tidak lengkap atau faktur pajak cacat, gitu ya. Tetapi apakah ini bisa dilakukan? Jawabannya terpaksa. Oke, ini bisa terpaksa dilakukan. Tetapi Anda mesti paham bahwa ini nggak ada jalan lain gitu guys ya. Karena kita tidak punya solusi lain. Negara tidak bisa memberikan solusi yang lain selain ini gitu loh. Oke, ini adalah satu-satunya solusi yang terakhir yang bisa lu ambil dan ada konsekuensi dendanya. Oke. Ada denda ya. Anda jangan terus ketakutan dan berusaha untuk menghindari semua denda pajak. Tidak guys, tidak. Nggak perlu ya. Kita harus berani mengambil resiko dan siap terhadap resiko itu. Oke. Resikonya terukur, bukan resiko tidak terukur. Oke. Kita hitung resikonya. Oke. Apabila masih masuk akal, ya udah, kenapa tidak gue ambil resiko itu daripada gue kehilangan customer. Iya dong. Daripada gue nggak bisa jualan, ya mending gue jualan dan gue harus kena resikonya, gue bayar pajaknya. Gitu. Nah, jika Anda menggunggung sebuah transaksi penjualan yang seharusnya tidak boleh digunggung, maka ada dua konsekuensi yang harus Anda tanggung. Oke? Dan sebenarnya ini konsekuensi yang masih masuk akal, gitu guys. Masih sanggup Anda bayar, ya. Gue akan bacakan berita, ada 3 foto akan gue sampaikan. Yang pertama adalah yang di klikpajak.id. Oke, nanti gue akan sampaikan linknya di deskripsi. Anda bisa langsung klik ke beritanya langsung, gitu. Mengenai denda 1%. Oke, kita baca foto pertama. Di berita ini, di klikpajak.id ini, dia bilang gini, tarif pajak tidak buat, tarif sanksi bagi orang yang tidak buat faktur pajak atau mengisi faktur pajak tidak lengkap. Oke, ini salah satunya termasuk Anda nih. Lu tidak boleh gunggung, tetapi lu gunggung. Artinya apa? Faktur pajak Anda tidak lengkap. Oke. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pasal 113 ya, bagi PKP yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya, seperti ada dua ya. Pertama, dia tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak. Jadi tidak membuat atau terlambat. Oke, karena Anda kan tidak membuat tuh, Anda kan langsung digunggung. Oke, maka Anda masuk kategori ini. Yang kedua, tidak mengisi faktur pajak secara lengkap bagi PKP pedagang eceran. Nah, Anda termasuk di sini. Oke, lu kan pedagang eceran, lu menggunggung tetapi tidak lengkap. Artinya lu nggak tulis KTP, nggak tulis NPWP, nggak tulis namanya, lu langsung gunggung. Anda masuk kategori ini. Maka lu memenuhi kedua hal ini. Maka keduanya akan dikenai sanksi sebagai berikut. Ada 2 sanksi. Yang pertama, menyetor pajak terhutang. Artinya lu tetap harus bayar PPN-nya apabila lu tidak buka faktur pajak. Yang 11%. Oke. Yang kedua, lu kena denda 1% dari DPP. Oke. Yang pertama, menyetor pajak terutang. Lu memang sudah setor kan? Kan lu sudah gunggung tuh, maka lu sudah setor. Yang kedua, Anda kena sanksi 1%. Oke? Dulu, sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, kena 2%. Sekarang 1% saja. Oke? Ini sampai di sini beritanya. Sekarang gue akan bawa lu ke foto yang kedua. Ini langsung kita masuk ke Undang-Undang Cipta Kerja, pasal 113 ya. Ini perubahan terhadap KUP. Perubahan terhadap Undang-Undang KUP, pasal 14 ayat 4. Kita baca nih ya. Jadi ini Undang-Undang KUP yang lama, sebelah kiri Undang-Undang Cipta Kerja yang baru. Yang baru itu hanya perubahan ya. Kita lihat pasal 4-nya. Pasal 14 ayat 4. Oke, ayat 4. Kita baca nih ya. Terhadap pengusaha atau pengusaha kena pajak, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D dan huruf E, nanti gua akan sampaikan pasal 1 huruf D E itu apa. Dalam yang melanggar pasal 1 huruf D dan huruf E masing-masing,
Selain wajib menyetor pajak yang terhutang, jadi tadi itu ya, menyetor pajak terhutang, dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 1% dari DPP. Oke. Jadi yang tadinya lu mesti bayar 11%, lu jadi bayar 12%. Oke, 11% jadi 12%. Sesimpel itu. Oke. Nggak terlalu berat kan ya? Nggak terasa berat kan bagi Anda kan? Daripada lu harus kehilangan customer. Oke. Sekarang kita akan bahas apa itu dimaksud dengan ayat 1 huruf D atau huruf E masing-masing. Oke, foto ketiga. Nah, ini nih, pasal 14 ayat 1 huruf D dan huruf E. Udah gue lingkarin nih warna merah. Huruf D yaitu pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Oke, Anda sudah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak atau lu terlambat membuat faktur pajak, maka lu tetap harus tetap harus bayar yang 11% ditambah 1%. Oke. Yang E, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap. Jadi lu sudah buka faktur pajak tapi tidak lengkap atau faktur pajak lu gunggung. Itu termasuk di situ. Oke. Jadi dia tidak isi identitas pembeli BKP atau JKP-nya. Oke. Mungkin nggak lengkap namanya atau MPP-nya, KTP-nya gitu ya. Nah, dalam hal penyerahannya dilakukan oleh pengusaha kena pajak pedagang eceran. Jadi sebenarnya negara sudah memberikan solusi kepada Anda. Gitu guys. Lu tinggal bayar yang tadi itu. Yang tadi itu. Lu cukup bayar 1%. Yang penting kan PPN-nya lu bayar dong. PPN-nya 11% tetap lu bayar. Dan lu cukup bayar 1% lagi. Gitu guys. Oke? Itu ya. Jadi paham ya teman-teman? Anda tidak perlu terlalu khawatir berlebihan guys. Apalagi kalau lu sampai menghilangkan niat untuk jadi PKP gitu ya. Padahal Anda sudah punya omset jauh di atas 4,8 gitu. Anda hanya perlu memahami mekanisme ini gitu. Lu cukup pahami, oh ternyata denda nggak banyak ya, cuma tambah 1% gitu ya. Nah, Anda boleh menggunggung. Bukan boleh ya, Anda bisa menggunggung dan lu siap terima resikonya dengan membayar PPN 1% dari DPP. Gitu guys. Nah, pajak 1% ini sebenarnya bisa saja Anda kenakan atau bebankan kepada customer. Gitu. Contoh, apabila si customer ini bersedia kasih KTP, maka harganya normal. Gitu. Kalau dia tidak mau kasih KTP, maka harga tambah 1%. Boleh dong, masuk akal dong. Ya kan? Nah, Anda jelaskan pelan-pelan bahwa ini bukan buat gua loh, ini buat bayar pajak. Karena lu nggak kasih gua KTP, maka gua kena denda 1%. Oleh karena itu, gua bebankan kepada lu. Gitu. Ya, sambil Anda kasih edukasi pelan-pelan guys, agar kedepannya ya seluruh penjualan Anda kalau bisa yang sifatnya itu tidak memenuhi syarat untuk digunggung, pelan-pelan Anda bisa mulai buka faktur pajak dengan baik dan lengkap gitu guys. Dengan begitu kan nggak ada masalah, lu aman, si pembeli ini aman, si customer ini aman, semua jadi aman gitu guys. Oke, gitu aja guys ya buat hari ini ya. Semoga tidak tambah bingung ya guys. Semoga teman-teman bisa lebih yakin lagi untuk jadi wajib pajak yang patuh dan jujur. Dan kalau lu punya omset di atas 4,8 atau jauh di atasnya, maka sudah saatnya Anda jadi PKP dan siap dengan semua konsekuensinya. Dan semua itu sebenarnya masih berada dalam batas kewajaran Anda. Gitu loh. Oke, kalau lu memang UMKM yang sudah siap naik kelas, ya udah saatnya gitu. Lu betul-betul patuh dan betul-betul jujur dalam pembayaran pajak Anda gitu. Oke. Pajak Anda nggak akan naik sampai bikin lu bangkrut, nggak, gitu guys. Akan naik pasti, tetapi itu konsekuensi wajar dari bisnis lu yang berkembang pesat, begitu guys. Ya, kita masih belajar untuk mulai patuh bayar pajak yang memang seharusnya lu bayar. Oke, saat ini rasanya sakit, karena selama ini lu bayar pajak terlalu kecil, lu bayar pajak itu terlalu kecil saat ini, dan sekarang membludak itu wajar. Memang sakit rasanya, tetapi ini akan menyelamatkan lu untuk jangka panjang, gitu. Untuk masa depan, ketika lu diperiksa, lu akan santai saja karena lu sudah membayar dan lapor pajak dengan baik dan benar. Gitu guys. Lu akan terhindar dari berbagai macam masalah perpajakan yang mungkin lu alami di masa depan kalau lu berusaha menghindari pajak saat ini. Gitu guys. Oke. Itu aja guys ya buat hari ini ya. Jika teman-teman mau tanya langsung, saya akan tersedia gratis di live Instagram Pajak Smart. Setiap hari Senin jam 8 malam gitu guys. Bagi teman-teman yang mau konsultasi khusus dengan saya, Anda bisa buka website www.ta2022.com ya, di www.ta2022.com. Oke. Terima kasih semua teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi.